Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya, Bu Naira. Kita akan belajar tentang kimia di materi tata nama senyawa kimia. Setelah di sebelumnya merupakan kita belajar materi tentang sifat tabel periodik unsur. Nah, di materi tata nama senyawa ini, kita akan belajar tentang menentukan nama senyawa biner, logam dan logam, menentukan nama senyawa biner, non-logam dan non-logam, menentukan nama senyawa poliatomik, menentukan nama senyawa asam dan basa, dan menentukan nama senyawa hidrat. Oke, selanjutnya kita ingat-ingat lagi terlebih dahulu, apa itu logam dan non-logam. Logam merupakan bagian atom yang memiliki sifat logam atau shiny dan menghantarkan listrik ya. Dan logam ini berada di bagian di tengah atau bagian bawah ini, metals, di tabel SPU. Dan non-logam berada di bagian sebelah kanan, mostly atau kebanyakan. Dan satu H di sebelah kiri SPU. Nah, kemudian yang merupakan tangga merupakan eh, gabungan metaloid atau perpindahan dari non-logam ke logam. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kation dan anion terlebih dahulu. Apa sih kation itu? Kation adalah ion yang bermuatan positif atau plus. Nah, berikut ini adalah merupakan contoh-contoh dari kation. Kemudian, kita akan belajar tentang apa itu anion. Anion adalah ion bermuatan negatif atau minus. Berikut ini adalah daftar nama ion negatif. Selanjutnya, kita akan belajar apa hari ini? Kita akan belajar tentang tata nama senyawa biner, logam dan non-logam, non-logam dan logam, tata nama senyawa poliatomik, tata nama senyawa asam dan basa, dan yang terakhir merupakan tata nama senyawa hidrat. Selanjutnya, baik, kita mesti sudah sering ya menemukan eh, nama-nama dari senyawa, misalkan NaCl atau garam. Nah, itu kita tidak bisa asal menggabungkan unsur atau asal membuat nama baru. Tidak seperti itu. Ada aturannya ya. Tidak asal seperti yang ini, sip atau semangat. Itu tidak ya. Itu hanya sebagai contoh sebagai contoh saja. Nah, ada aturannya tersendiri untuk menamakan suatu senyawa atau molekul. Selanjutnya, kita pasti sudah sering makan bakso. Dan kita pasti sudah sering menemukan cuka di di restoran atau yang menjual bakso. Nah, cuka ini aslinya tidak hanya cuka, dia memiliki nama senyawanya sendiri, yaitu asam asetat, di mana ini merupakan ada aturannya, tidak asal kita menamakan. Dan cuka adalah nama umum yang dipakai di masyarakat. Seperti itu. Oke, pertama kita tentang senyawa binary non-logam dan non-logam atau kovalen. Nah, senyawa ini itu terbentuk dari dua jenis atom, yaitu non-logam dan non-logam ya. Nah, aturannya adalah jika Ca adalah jumlah atom. Jumlah atom itu di atom yang pertama, jumlahnya berapa? Kita tulis. Tapi jika dia jumlahnya satu, tidak kita tulis. Tapi jika jumlahnya lebih dari satu seperti dua atau tiga atau empat, kita menuliskan jumlahnya seperti yang di sini. Ada daftarnya. Kalau dua itu di, kalau tiga itu tri, empat itu tetra, dan seterusnya. Maka kita tuliskan jumlahnya, lalu kita sebutkan nama non-logamnya di jenis atom yang pertama. Kemudian kita tuliskan juga jumlah atom dari non-logam yang kedua atau atom yang kedua. Kemudian kita lanjutkan dengan nama non-logamnya tersebut. Dan kita akhiri dengan kata ida. Ida. Contohnya, karbon dioksida. Karbon jumlahnya satu, maka tidak kita perlu tulis jumlah atomnya. Maka hanya kita tulis karbon. Nama senyawanya atau nama atomnya. Oksigen memiliki jumlahnya dua, maka kita tulis di awal di.
kemudian diikuti dengan nama atomnya, yaitu oksigen. Karena diakhiri dengan ida, maka belakangnya kita ganti gennya menjadi ida, menjadi oksida. Makanya nama CO2 adalah karbon dioksida. Begitu juga dengan contoh-contoh setelahnya, yaitu dinitrogen pentaoksida dan fosfat triklorida. Baik, kita lanjutkan. Nah, senyawa bener logam dan logam eh, sama ya, hampir sama, tapi tidak ada jumlah dari si atomnya tersebut. Tetapi kita lebih ke menghitung bilox. Nah, di sini kita ada pengelompokan sendiri, yaitu ada yang namanya logam utama dan juga logam transisi. Nah, di logam utama itu terdapat di golongan 1A, 1B, kemudian 3A, dan seterusnya di golongan A yang atas. Ditambah dengan atom Ag dan Zn. Dengan logam transisi, dia di golongan B, dan ditambah dengan atom Sn dan Pb. Nah, di golongan utama, itu kita tinggal tulis saja nama logamnya, dan ditambahkan nama non-logam. Jangan lupa diakhiri dengan ida. Seperti itu. Di logam transisi, rumusnya juga sama. Hanya saja, kita tulis dulu penulisan bilox dari logamnya tersebut. Nah, di sini kita mempunyai Fe2O3. Nah, di sini Fe itu kita tidak tahu muatannya berapa, maka kita cari tahu dulu muatannya berapa atau biloxnya. Nah, kita tahu kalau oksigen itu tuh memiliki muatan -2. Maka dengan 3 oksigen memiliki muatan -6. Oleh karena itu, kita bisa mencari bilox dari Fe2 adalah +3. Setelah menemukannya, kita tulis itu apa biloxnya dalam huruf Romawi. Maka namanya adalah besi 3 oksida. Kemudian, nah, ini merupakan golongan transisi dalam dan juga transisi luar. Atau transisi luarnya yaitu berada di golongan lantanida dan aktinida. Ini merupakan latihan soal yang pertama, bisa dikerjakan di bukunya masing-masing. Kemudian, kita lanjut ke senyawa poliatom. Di mana senyawa poliatom itu merupakan senyawa yang terbentuk dari ion poliatom. Nah, senyawa poliatom ini terdapat dua jenis. Dua jenis ion, di mana terdapat ion positif dan ion negatif, seperti yang kita bahas di awal tadi. Nah, di ion ini terdapat yang namanya itu ion poliatom, di mana di kation terdapat kation poliatom dan di anion terdapat anion poliatom. Seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini merupakan contoh daftar senyawa poliatom dengan namanya yang berbeda-beda. Nah, untuk senyawa poliatom itu rumus penulisannya adalah nama kation ditambahkan nama anion. Contohnya, NaNO3. Maka kita bagi dua dulu, mana kationnya dan mana anionnya. Nah, kita lihat, dia dibagi dua, Na plus ditambah NO3 min. Na plus merupakan kation natrium, sedangkan NO3 min merupakan anion nitrat. Nah, bisa dilihat di atas ya daftarnya, NO3 min adalah nitrat. Maka kita tulis saja namanya natrium nitrat. Nah, hal tersebut berlaku juga kepada contoh berikutnya, yaitu CaCO3 dan Fe2SO4 3 kali, yang memiliki nama besi 3 sulfat, karena dia memiliki muatan 3. Nah, ini merupakan contoh soal dari senyawa poliatomik. Bisa dikerjakan di buku masing-masing. Kemudian, untuk senyawa asamnya ini,
merupakan senyawa yang melepaskan ion H+ dalam larutan, seperti dalam teorinya Arrhenius. Nah, jika dia melepaskan ion H+, maka dia bersifat asam. Dan H+ ini merupakan kationnya, dan anionnya bisa merupakan dua jenis, bisa non-logam monoatom atau poliatom. Nah, rumus penulisannya adalah cukup kita tambahkan asam ditambahkan nama anion. Contohnya HNO3. Maka namanya adalah asam NO3 merupakan nitrat. Seperti yang tadi kita lihat daftar poliatom tadi ya. Maka namanya adalah asam nitrat. H2SO4 merupakan asam juga, maka kita tambahkan asam sulfat. HCl berarti dia terdiri dari H+ yang asam dan juga Cl non-logam monoatom. Maka kita tulis saja asam klorida. Seperti itu. Untuk senyawa basa, yaitu senyawa yang melepaskan ion OH- dalam larutan. Kebalikan dari asam tersebut. Nah, maka dia dilengkapi oleh kation logam utama yang memiliki satu jenis piloks ataupun logam transisi yang memiliki lebih dari satu jenis piloks yang kita sudah pelajari tadi. Dilengkapi dengan anion hidroksida. Maka kita tulis saja nama kationnya ditambahkan hidroksida. Contohnya LiOH. Maka kationnya adalah Li atau litium. Maka kita tulis saja litium hidroksida. Nah, jika seperti FeOH dua kali itu, kita mencari dulu muatan atau biloks dari Fe2+. Nah, dia ketemu sebagai besi 2 hidroksida. Selanjutnya, kita belajar tentang senyawa hidrat, di mana yaitu senyawa asam, senyawa yang mengandung molekul air atau H2O. Nah, di senyawa hidrat ini terdiri dari ion poliatom atau senyawa poliatom dan ditambahkan hidrat. Nah, rumus penulisannya seperti kita menulis rumus senyawa poliatom, lalu kita tambahkan jumlah molekul airnya, ditambahkan hidrat. Contohnya, CuSO4 5H2O. Nah, maka kita cari dulu nama senyawa poliatom dari CuSO4 tersebut. Namanya adalah tembaga 2 sulfat. Karena jumlah hidratnya atau molekul airnya itu 5, maka kita tulis penta. Kemudian kita lanjutkan dengan hidrat. Maka namanya adalah tembaga 2 sulfat pentahidrat. Seperti itu. Seperti di contoh soal selanjutnya yaitu CaSO4 2H2O, maka namanya adalah kalsium sulfat dihidrat. Berikut ini merupakan contoh latihan soal yang bisa dikerjakan di bukunya masing-masing. Baik, cukup sekian materi dari Ibu. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Ibu cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.